Oke, selamat malam, selamat datang di podcast spesial edisi Mahasiswa Teknologi Sains Data 2025. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Aku Najma Satu Sakib dan ini rekan aku. Nama aku Nabil Ahmad Barik, biasa dipanggil Nabil. Aku Amaris Jeremia Prabaswara Purba, bisa dipanggil Amaris. Sebelumnya ini mbaknya tuh kayak Najwa Zihab ya? Oh, kenapa tuh? Kayak pembawanya terus namanya juga sama tuh. Oke. Oh, sebentar guys, kita pengenalan lebih lengkap lagi. Najma Satu Sakib, bisa dipanggil Najma dengan NIM 164251047. Aku Nabil 164251065. NIMku 164251074. Oke, di sini kita akan membahas tentang tantangan mahasiswa teknologi sains data di era AI sekarang ini. Nah, kira-kira nih, bro, oke, kira-kira nih, kira-kira kalian pernah nggak merasa kalau AI ini lebih pinter nih daripada gue gitu? Kalau AI itu pasti di zaman modern ini kita kan pasti hidup tuh nggak bisa banget tanpa AI itu. Mau ngerjain tugas, mau ujian itu pasti kan AI semua tuh. Nah, ya bisa dibilang lebih pinter lah. Tapi gimana gimana tuh bang caranya? Tapi caranya ya harus mengontrol AI. Kita yang mengontrol, bukan mereka yang mengontrol kita. Okay. Jadi apa yang diberikan sama AI itu jangan langsung kita serap mentah-mentah gitu. Jadinya kita brainstorming dulu, kita cerna, kita revisi lagi seperti itu. Betul nggak? Betul banget dong. Jadi secara garis besar nih AI nggak tentu benar gitu ya setiap saat ya. Nggak betul benar. Kalau sekarang nih kalian disuruh lebih milih hidup tanpa WiFi atau tanpa AI? Tanpa WiFi atau tanpa AI? Iya. Nah, kan AI juga pakai WiFi ya. Betul sih, iya benar. Tapi data seluler masuk nggak kalau WiFi? Data seluler ke WiFi. Beda. Beda. Data seluler sama WiFi itu beda. Kalau aku sih tanpa AI ya. Jujur, menurut aku AI pembodohan. Kenapa ada pembodohan tuh? Karena orang jadi gampang tinggal nge-prompt dia udah dapet jawaban, dia tidak mau mengulik-ngulik lebih dalam. Kayak dulu kan ada zaman branding kita masih scroll. Ah iya betul, masih ada, maaf kalau salah. Ya itu belum terlalu persen, makanya kita harus cari lagi gitu. Oke, betul. Oke, berarti kalian sebagai mahasiswa TST ini gimana caranya kalian bisa ini sesuai data nih, sesuai data nih, itu kalian gimana mengelompokkannya sebagai mahasiswa TST? Pertama itu ada namanya kita clear data, meng-clear data. Jadi harus kita lihat dari faktanya, terus dari asalnya dari mana. Kan kita harus cari jurnalnya, mungkin jurnalnya faktanya bagaimana gitu loh. Nah kenyataannya bagaimana, terus baru kalau memang itu betul ya kita cari yang betul di mana, kita mainin datanya kayak gitu. Kalau dari masih gimana? Ya, kita sebelum menyimpulkan data itu sendiri kita perlu tahu sih data itu dari mana asalnya dan apakah fakta yang di lapangan itu terjadi sesuai dengan data yang dihasilkan. Jadi Mas ini soft spoken ya guys, emang suaranya kayak gitu. Tapi bukan sekedar mahasiswa TSD doang ya. Untuk mahasiswa bahkan masyarakat memang butuh cross check untuk terutama di era digital ini. Nah, kalian kan sekarang pasti pada dengar kayak lagu gitu kan Spotify. Itu kan sekarang ada tuh pengelompokan kayak most views, most ini, terus ada kayak lagu sedih, lagu senang gitu. Itu pasti kan berdasarkan dengan data ya. Apakah itu pure data? Apa kita harus mengolah data dulu untuk bisa seperti itu? Kalau itu namanya statistika. Nah, statistik kita cari dari pasti rata-rata playtime-nya. Tuh, dari rata-rata playtime, kayak misalnya dari belakangan ini apa sih lagu kita yang kita sering lagu galau, lagu senang kan? Pasti mereka cari dong gitu ya. Ini nih orang ini misalnya lagi nyari lagu Jawa gitu, lagu galau. Nah, pasti ada track recordnya dari si Spotify itu. Nah, dari track record itu mereka mengelompokkan. Kalau misalnya kita pakai random shuffle, mereka ngikutin sesuai dengan track record yang dahulu yang sudah kita pakai. Nah, itu nanti di terakhir pasti ada yang sering kamu dengarkan. Itu kan nanti bisa rekap akhir tahun. Gitu. Nah, itu muncul kayak gitu sih. Jadi secara garis besar nih sebagai mahasiswa TSD sangat relevan ya
dunia AI. Ya, paling relevan itu sih masuk ke AI dan ke statistika dan ekonomi atau keamanan data sih kayak gitu. Berarti kalian bangga banget nih jadi mahasiswa SD. Bangga banget dong, karena kita paling sekarang di era ini kita yang paling dibutuhkan kayak gitu. Kayak Oke, gitu. oke. Berarti untuk pertanyaan terakhir nih, kalau semua pekerjaan diambil AI, kira-kira mahasiswa SD harus ngambil minor di jurusan apa? Enggak sih, karena AI itu ya, dari AI itu harus ada yang menjalankan juga. Kalau misalnya AI itu error, siapa yang menjalankan gitu loh? Karena pekerjaan itu memang bisa diganti, tapi ada orang yang dibaliknya yang harus mengontrol seperti itu sih, kayak gitu. Semuanya bisa digantikan AI, tapi harus ada yang nggak juga sih, kayak kedokteran atau kesehatan itu kan nggak bisa diganti, tapi dibalik itu juga harus ada orang yang mengontrol kayak gitu loh. AI engineering namanya. Oke. Gitu sih. Yes. Untuk pesan terakhir sebagai mahasiswa SD, bangga bagaimana kita menyalurkan kebanggaan kita nih? Oke, untuk adik-adik yang bakal masuk ke Universitas Erlangga Teknologi Sains Data, kita tunggu di tahun depan, dan jangan lupa kalian harus belajar yang sangat rajin biar bisa masuk dan menggunakan almet biru seperti itu. Karena apa? Di kelas 12 itu paling penting gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di masa depan dengan data.